Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Moga kita awali dengan ta'awud dengan basmalah. Kita teruskan dengan surah Yasin dan lanjut dengan tahlilnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghasaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nulqil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa darib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahum mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma lana ilal balagul mubin. Qalu inna tatayarna bikum la ilam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus ibu pengurus Jam'iyah Al-Hidayah Desa Pangkah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Semuanya punya sawah. Amin. Bisa pergi haji ke Mekah dan Madinah. Pulang dari sana bojone nambah. Pak Ustadz. Pulang dari sana istrinya nambah, cucunya nambah, Amin. anaknya nambah, Amin. sama-sama masuk jannah. Amin. Ya, mau? Bojone seneng nggih. Alhamdulillah sore hari ini kita ketemu kembali ya Bu ya. Kamu tak jumpa, gimana rasanya? Baik-baik saja, alhamdulillah.
Baik, alhamdulillah hujan rintik-rintik. Mudah-mudahan hujannya nanti pas pulang ibu-ibu reda. Amin. Karena hujan itu luar biasa ya Bu ya. Amin. Hujan itu memberi manfaat yang sangat hebat. Amin. Tidak panas, tidak dingin, rasanya luar biasa. Karena indah, hujan itu indah. Oke. Hujan itu baik sekali. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun, tidak terkira. Mana Bu? Cobalah tengok di sana, di luar rumah kita, dahan dan daun semua basah adanya. Betul Bu? Tinggallah kita bersyukur, memohon pada yang kuasa, mana lagi nikmat yang akan kau dustakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, nanti Bu, sedang ibu-ibu yang di luar itu tadi yang basah semua, nanti akan ngomong sama Allah. Pada tanggal 25 hari Rabu di Balai Desa Pangkah. Ibu-ibu kan nanti disidang oleh Allah. Sendalnya itu yang bela Bu. Ya Allah, Bu Fulan bin Fulan waktu itu ngaji di Balai Desa Pangkah. Al-Hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya hormati yang saya cintai Ibu Kepala Desa atau yang mewakili Ibu RT atau yang mewakili Ibu Ketua Al-Hidayah dari masing-masing RW tadi yang saya dengar Bu, Insya Allah dan jajarannya, monggo sarang-sarang kita syukuri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ibu-ibu yang cantik-cantik. Amin. Ibu, cantik-cantik Bu, alhamdulillah kita bisa bertemu. Monggo kita bersyukur pada Allah bisa bertemu. Betapa banyak orang yang tidak bisa bertemu, dan betapa banyak orang yang tidak bersyukur. Sampai hari ini, siang ini kita ketemu dalam kebaikan. Insya Allah nanti di surga kita seperti ini lagi Bu. Amin. Amin. Apalagi ibu-ibu yang seragamnya bagus-bagus. Iya, seragamnya bagus-bagus. Seragamnya warnanya bebas, cerah. Yang lain nyusul bikin seragam. Saya doakan nanti bisa. Amin. Amin. Salam dan selawat Bu. Mari kita baca untuk Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, tidak panjang lebar. Saya hanya minta waktu 30 menit ke depan. Siap Bu? Ya. Sekarang jam saya jam 3 lebih 40 menit. Ini anaknya mertua saya sudah telepon dari tadi. Iya. Anak mertua saya Bu. Ya Bu. Iya. Ada yang ingin bahagia Bu? Ada yang ingin bahagia? Mau semua bahagia Bu? Oke. Simpanlah tangismu, datanglah ke sini akan membahagiakan dirimu. Biarkan aku yang membalut kamu, karena aku bisa menghadirkan bahagia untukmu. Amin. Sip. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sarana, memberikan cara agar bahagia. Ingin tahu Bu? Oke, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Pertama, biar hemat waktu ya Bu ya. Karena satu ibu belum sholat asar sama dengan saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan resep bahagia. Pertama adalah kolbun syakirun. Apa Bu? Kolbun syakirun. Kolbun syakirun, yang bersyukur. Apa Bu? hati yang bersyukur. Kalau kita mau bahagia, siapkan yang pertama, kolbun Syakirun, hati yang bersyukur. Nah, kita punya suami, kita punya anak, kita punya duit, kita punya rumah, kita punya motor, punya kendaraan yang hebat, tapi gak syukur. Bahagia mboten Bu? boten. Gak bahagia. Betapa banyak orang yang punya duit, ulang tahun dirayakan di tempat yang hebat, anak-anaknya ngasih duit, tapi hatinya panas terus, nggak pernah syukur. Bahagia betul? Boten. Tapi duitnya pas-pasan, suaminya sehat, suaminya kuat, berasnya ada, anaknya taat, anak-anaknya kuat, sehat, tetangganya baik-baik. Bahagia betul? Bahagia. Inilah hati yang harus dijaga. Betul Bu? Monggo. Dan ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Makanya harus syukur. Hatinya harus syukur. Kalau nggak syukur, jangan tanya. Negeri Indonesia aja hancur kalau nggak syukur. Masih ingat lagu saya Bu? Bila kamu bersyukur, negeri kita pasti makmur. Betul? Apalagi kamu di sisiku. Tapi bila engkau kubur, Indonesia bisa hancur. Ku yakin ini semua karena ada buktinya. Banyak negeri yang binasa karena dosa rakyatnya. Bila kamu Tak bersyukur. betul gak Bu? Kalau bersyukur negerinya hebat, kalau bersyukur rumah tangganya tentram, betul nggak? Makanya Ibu bersyukurlah, alhamdulillah ya Allah dah punya suami, syukur, betul? Ya Allah terima kasih, alhamdulillah ya Allah kau sudah hadirkan di rumahku seorang primus. Tahu primus? Pria muka soleh. Iya kan? Kau sudah hadirkan aku seorang suami, ya Allah. Banyak di sana, di luar sana masih ada orang yang tidak disuami. Betul Bu? Punya rumah, syukur hatinya, ya Allah ada rumah. Bagus atau tidak urusan lain ya Bu? Karena bagus itu harganya mahal, betul? Karena bagus itu perlu uang yang banyak, betul? Karena duitnya ngomongnya gawe omah dadi ya alhamdulillah. Punya anak, alhamdulillah ya Allah ada keturunan. Masih ada orang yang belum punya keturunan. Alhamdulillah. Apa lagi? Punya motor ya Allah walaupun cuma satu, alhamdulillah. Yang lain belum punya motor naik ontel kemana-mana. Betul Bu? Yang punya ondel juga begitu, alhamdulillah tidak jalan. Banyak orang yang tidak punya kena jalan. Yang punya kaki syukur lagi, alhamdulillah ya Allah punya kaki bisa jalan. Masih ada orang yang tidak punya Kaki. itu Bu. Kolbun Salim. kolbun syakir. Kolbun syakirun. Nah, pertanyaannya Ibu, bagaimana supaya hati kita bersyukur? Nah, ini penting ya. Nah, makanya nggak cukup setengah jam Bu, 3 hari harusnya ini kajian ini. Bagaimana agar hati kita syukur? Itu pertanyaannya. 1, qanaah. Ya, biar bisa syukur hatinya qanaah. Qanaah itu menerima nikmat Allah. Diterima. Ibu-ibu ini luar biasa Bu, tiap hari bisa sedekah. Suami datang pulang ngasih rezeki. Dek, hari ini ada rezeki, rezekiku cuma sekian. Alhamdulillah. Bersyukur.
Istri Bu, ketika menerima pemberian suami dengan senang hati, maka sedekah nilainya. Sedekah yang tidak memberi yaitu menerima pemberian suami dengan senang hati. Kok cuma sekian Mas? Ingat, kok cuma sekian Mas? Jangan pernah sekali-sekali Bu. Kenapa? Ada yang pernah baca buku nikah? Halo? Buku nikahnya dibaca enggak? Enggak. Lupa. Suami itu memberi nafkah ibu-ibu itu sesuai dengan kemampuannya. Baca itu di buku nikah. Nanti malam mau tidur baca. Ini bukan saya membela diri Bu, tapi betul supaya hadir rasa syukur. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Itu buku nikah. Makanya nggak salah kalau suami sudah habis-habisan, banting tulang pergi pagi pulang petang, dapatnya sedikit, suami tidak bisa dimarahi. Gimana sayang, kau memang dapatnya sekian? Ya Bu ya. Kalau dapatnya segitu mau apa? Alhamdulillah. TV kita masih TV tabung, temennya yang lain sudah TV flat, dan lempar di dinding. Nggak usah kita bingung, abang. TV tetangga sudah flat, TV kita masih tabung. Terus cuma ngomong. Pulang kerja ngomong lagi, bang. TV teman tetangga kita sudah flat, TV kita masih tabung. Terus cuma ngomong, bang. Ngomongnya tiap hari Bu. Alhamdulillah TV tabung masih bagus, masih bisa lihat ya Bu ya, daripada yang tidak punya tele. Begitu Bu. Ini satu konaan. Terima pemberian Allah. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyalahkan. Apalagi kita ini, mohon maaf Bu, kan nggak bisa request. Kita lahir kan nggak bisa request, betul Bu? Ya Allah, seandainya aku lahir dari seorang presiden, bisa request nggak? Nggak bisa. Ya udah, jangan menyalahkan Allah. Bersyukur aja kita dilahirkan oleh Bapak Ibu kita, betul Bu? Bersyukur kita ini. Coba kalau nggak dilahirkan, dibuang aja ke laut. Ya, Bapak Ibu kita sudah habis-habisan ya Bu. Bapak Ibu kita sudah top membiayai kita, melahirkan kita. Gak bisa request menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa aku tidak dilahirkan oleh siapa Julia Perez? Kan Ibu Perez. Coba kalau aku dilahirkan oleh Julia Perez, matanya biru, hidungnya mancung, pret. Gak bisa request Bu, makanya kita tidak bisa menyalahkan Gusti. Jangan, Allah sudah menakdirkan kita seperti ini sebaik-baiknya, betul Bu? Mungkin coba ada anak lahir tanpa kaki, tanpa dua kaki, tapi suaranya merdu sekali. Kemarin sih, ya, kata, ya Bu? Luar biasa itu. Hebat ya, salaman sama aktor Amerika Serikat. Masya Allah, hebat. Oke, satu, qanaah. Yang kedua, jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teruslah berusaha untuk meminta. Berusaha meminta. Jangan berhenti Bu. Jadi kita betul bersyukur ya Allah, hari ini motor cuma satu, anak sudah mau SMA, bapak kerja, motor cuma satu, bingung, tapi terus berusaha Bu. Bagaimana supaya bisa beli motor lagi? Kredit. Saya doakan ibu-ibu tidak kredit, amin. Semoga tidak kredit, amin. Ini cash ya Bu. Gimana Bu? Saya kan betul-betul juga. Kalau nggak apa-apa, kalau saya kan nggak apa-apa. Tapi saya pengennya motor baru Ustaz, baru Pak, tapi yang
tidak kritik. Oh, itu harus ketemu dengan saya 4 mata. Nanti saya beritahu caranya. Gitu Bu. Jadi terus berusaha, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Tidak boleh berhenti. Berusaha, minta. Sholatnya ditambahi, tahajudnya jangan berhenti. Kemudian usahanya jalan terus. Teruslah berada di jalan yang lurus, insya Allah terpenuhi. Yang keempat, bagaimana supaya hati kita bersyukur? Selalulah untuk mencari ilmu. Mencari ilmu. Kenapa dengan mencari ilmu kita syukur? Karena kita tahu keutamaan orang mencari ilmu. Tambah, hari ini kita ngerti satu hal, hari ini tambah lagi, itulah hebatnya ilmu. Maka jangan pernah berhenti untuk berangkat ke majelis. Jangan berhenti untuk ngaji. Tak akan berhenti, aku pergi ngaji. Sebelum ku dapat apa yang ku cari, walaupun adanya di balai desa mana, aku kan ke sana untuk mendatanginya. Betul Bu? Nah? Saya nggak tahu Bu, tahu muncul lagi kan? Barang saya nggak pernah nyanyi. Ya, tuh 4 hal supaya hati kita bersyukur. 1, qalbun syakirun. Nomor kali. Bahagia itu adalah apabila lisanun dikrun. Apa Bu? Lisanun dikrun. Lisan yang berzikir. Berzikir. Monggo. Zikir kita baru saja kita kerjakan. Tadi baca Yasin zikir. Tadi tahlil zikir. Ada 5 wirid zikir yang utama Bu. Pirsa sedaya nggih. Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. 5 ini wirid dan zikir senjata kita semua umat Islam. Jangan pernah dilupakan Bu. Rasulullah 70 kali sehari semalam minimal. Pinter Bu? 70 kali. Kita lebih banyak dong. Jangan kalah sama Rasulullah. Rasulullah ngasih contoh 70 kali. Kalau sehari semalam sholat 5 waktu, berarti 1 sholat berapa kali istighfar? 70 dibagi 5, 14. Minimal 14 kali Bu. 7 kali sebelum sholat, 7 kali sesudah sholat. Mau malam tambah lagi. Dan istighfar ini tidak ada yang menandingi Bu. Hebatnya istighfar. Monggo. Kalau mau kita buka 2 jam, saya sampaikan semua istighfar. Kalau cukup waktunya 2 jam Bu. Monggo. 1 saja hari ini. 1 saja itu ya. Nabi Yunus, tahu Bu? Pernah dengar nih? Nabi yang dimakan ikan. Nabi Yunus itu dimakan ikan Bu. Kenapa? Karena dia meninggalkan kaumnya. Dia berdakwah kemudian meninggalkan kaumnya Bu. Allah nggak ridho, Allah nggak rela. Yunus, kau kembalilah pada kaummu. Tapi caranya beda Bu. Tidak kamu pulang, enggak, naik kapal. Kapalnya ini mau tenggelam. Berarti penumpangnya harus dikurangi. Undian dijalankan. Jatuhlah nama itu pada Nabi Yunus. Undi lagi Yunus, diundi lagi Yunus. Nabi Yunus lah yang dicemplungkan ke laut. Bersamaan dengan itu Allah ciptakan ikan yang sangat besar. Ditelan tubuhnya Nabi Yunus alaihissalam. Setelah menelan Nabi Yunus, Allah perintahkan sama ikan itu, wahai ikan, berhentilah kamu di dasar laut, tidurlah kamu di sana. Tidur ikannya. 40 hari, 40 malam. Nabi Yunus berpikir
berdiam diri, dia istighfar Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Kenapa? Di dalam perut. Dan dia bawa pisau. Nabi Yunus ini bawa pisau, tapi dia nggak mungkin kalau perut ikan ini tak coblos, saya bisa keluar. Tapi saya mungkin mati. Kenapa Bu? Karena di dasar laut nggak mungkin dia akan muncul ke permukaan kemudian berenang seperti Johnny Indo, nggak mungkin. Kenapa Johnny Indo Bu? Nah, dengar Bu, siapa dia Bu? Yang lari dari Nusa Kambangan. Stop, Ibu luar biasa. Enggak, Pakai sarung. Sampai 40 hari 40 malam dikisahkan dalam kitab Qasasul Anbiya, kulitnya sudah mereteli Bu. Kulitnya sudah mereteli, sudah mulai busik, sudah mulai rusak kulit tangan dan kakinya. Kenapa? Karena digiling oleh asam lambung perut. Sampai habis. Allah dengar istighfarnya Bu, 40 hari 40 malam. Lah kok kita baru sehari sudah kapoklah yang sedino. Itu belum apa-apa, kan terus 40 hari 40 malam. Allah dengar Bu istighfarnya Bu. Allah tolong Nabi Yunus. Makanya kalau kita mau ditolong oleh Allah, baca istighfar. Boleh selonjot Bu, monggo. Silakan, yang mau selonjot, yang mau minum silakan. Hari boleh. Hari ke-40 Allah perintahkan sama ikan paus, wahai ikan muntahkan Nabi Yunus. Dimuntahkanlah Bu ke pantai. Pantai itu begitu indahnya luar biasa. Pantai itu sejuk, tenang, ada Nabi Yunus di situ tergeletak. Pantai indah ya Bu ya. Indah nggak Bu pantai Bu? Indah. Ada lagunya Bu. Liur hijau di tepi pantai, siar-siur daun yang melambai. Dah, sampai situ aja. Yunus tergeletak. Makanya berdiri tapi nggak bisa apa-apa, karena kulitnya rusak, nggak bisa berdiri. Berdekatan dengan pantai itu ada bukit. Ada bukit yang di situ ada kambing. Kambing sedang menyusui anaknya. Allah perintah sama kambing, wahai kambing, tinggalkan anakmu, susui Nabi Yunus. Maka dalam sejarah ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Nabi Yunus pun satu-satunya manusia, satu-satunya nabi yang langsung minum air susu kambing dari perut kambing adalah Nabi Yunus alaihi salam. Itu kambing itu dari ujung. Kemudian sampailah kepada Nabi Yunus, dia kangkangi Nabi Yunus. Akhirnya ASI kambing ini langsung kepada bibir Nabi Yunus, dihisaplah susu kambing itu. Apa yang terjadi kemudian Bu? Mulai pulih tangannya ini, mulai pulih lagi kakinya. Kenapa? Kambing itu tidak sekali, dia pokoknya begitu diperintah Allah dia datang, diperintah Allah dia datang sampai sembuh. Apa yang terjadi kemudian di hari ini Bu? Kita tahu ternyata salah satu obat penyakit kulit adalah susu. Nah, nganggo. Ternyata Allah mau mengajarkan sesuatu kepada manusia. Apa enggak jijik Nabi Yunus? Enggak, ini ilmu. Betul Bu? Nah, monggo jualan susu kambing. Jualan susu kambing, yang sudah jualan susu kambing, sini saya endorse. Pakailah susu kambing, kulit Anda akan harus. Istighfar lagi Nabi Yunus Bu. Astagfirullahaladzim. Sudah mulai sembuh, sudah mulai tumbuh lagi kulitnya Bu. Perutnya mulai lapang. 40 hari, 40 boten maem, boten dahar. Allah maha hebat Bu. Di samping kepala Nabi Yunus
Sungguh satu tanaman yang luar biasa yang sebentar lagi bulan Ramadan ada di rumah ibu-ibu semuanya. Bukan, ini di kolom kok. Pantai nggak ada kurma, Bu. Pantai nggak ada kurma. Buah apa, Bu? Labu. Buah. Betul kan, Bu? Kan lagi jadi kolom di rumah ibu-ibu, warnanya persis. Karena Nabi Yunus bawa pisau, Allah perintah ya Yunus, belahlah buah labu itu, dibelah, dimakanlah, perutnya kenyang, tenaganya pulih. Hari ini kita tahu obat untuk sakit perut. Orang yang lama tidak makan, maka baguslah makan buah labu. Mineral, vitamin, karbo, Masya Allah semuanya. Alhamdulillah sudah satu. Jadi kalau ada satu lagi selesai. Di mana-mana saya begitu, Bu. Ada ceramah, ada hadirin yang sudah satu, dua, selesai. Ya, istighfar Nabi Yunus. Hari ini kemudian Allah mengajarkan buah labu bagus untuk pencer. Mahal nggak, Bu? Murah. Nah, murah ya? Banyak sekali. Silahkan. Nanti Ramadan kita semuanya akan ketemu dengan buah itu. Makanya hebat sekali. Masaknya juga lisanun di apa, Bu? Lisanun di belum lisan yang Pikir. belum yang lain-lain. Nabi Ayub 18 tahun istighfar. Nabi Yakub 100 tahun istighfar. Nabi Zakaria minta anak 100 tahun istighfar. Ya kita baru berapa hari istighfar? Betul, Bu? Betul, makanya monggo. Suaminya selingkuh, tidak usah nangis-nangis, Bu, istighfar aja. Bukan cari lagi, istighfar. Saya menganjurkan kalau ada suaminya lagi selingkuh, diamin aja udah istighfar. Diingetin, Bang, saya dengan abang selingkuh. Enggak, siapa yang selingkuh? Ya udah, istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, paginya, Bu, pagi-pagi itu masak. Rupiah saja suami itu. Masak sayur bening, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ambil kasih garam, Bu. Bacain Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ludahi sayur itu, Bu. Hidangkan pada suami itu. Insya Allah akan tobat, Bu. Ini bukan guyon, Bu, sungguh. Ini beneran. Rupiah itu udah bisa jadi, Bu. Apalagi ludahnya ibu-ibu. Suami jijik nggak sama ludahnya ibu? Enggak, makanya mainkan besok pagi. Dimarahin mertua, jangan dilawan. Walaupun mertua salah, jangan dilawan, Bu. Kita nggak boleh melawan mertua, kita nggak boleh lawan orang tua. Cukup aja ibu masuk kamar, ambil handuk yang tebal, pepetkan, nangis sekenceng-kencengnya. Nggak usah, biarin aja. Mertua orang tua tuh nggak usah dilawan, Bu. Diemin aja, biarin. Dia sedang mengukir sejarahnya sendiri, betul? Istighfar, Bu. Tuh di Jakarta, hebat sekali tuh. Ada anak buah mau dipecat, Bu. Pulang kerja bapak-bapak,
Istighfar sampai rumah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istrinya nanya, ada apa bang? Aku besok mau dipecat mah. Astagfirullah, istrinya ikut istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anaknya tahu dari rumah. Hah? Ada apa kok pada istighfar? Nah, bapakmu besok mau dipecat. Anaknya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tiga-tiganya istighfar. Malam-malam habis isya, ditelepon sama temennya, Pak, bos kita masuk rumah sakit. Bapaknya ingin jenguk. Halo bos, sakit? Iya. Duh, kamu kan besok pagi mau tak pecat. Kenapa kamu jenguk saya? Kenapa kamu mendoakan saya? 1000 anak buah saya nggak ada yang seperti kamu. Besok pagi nggak jadi. Alhamdulillahirabbil gara-gara coba Bu. Percaya apa percaya Bu? Yang ngomong Rasulullah Bu, bukan Pak Sutiman, apalagi dukun, bukan. Rasulullah Bu. Monggo istighfar yang banyak. Monggo gunakan kisah ini untuk kebaikannya Bu ya. Zikir itu tidak hanya 5 tadi ya Bu. Ucapan baik juga, nasihat juga, jadi nasihat juga zikir, ucapan baik juga zikir, nyanyi yang lagu-lagunya untuk membangkitkan semangat juga zikir. Jangan lagu-lagu yang aneh-aneh ya Bu ya, yang racun, selimut tetangga, cinta sarung malam. Saya dengar judulnya aja sudah jijik Bu. Masya Allah. Makanya lagunya yang penuh nasihat, penuh kebaikan, gitu ya Bu ya. Jenang kula lali ojo lali. Lagu apa Bu? Lagu apa Bu? Langga. Tandang gula. Copan. Tandang gula. Ibu-ibu urip nang donya. Stop. Dilanjutkan, kalau ada syukur di ladang boleh kita menyumbang. Akan saya lanjutkan kalau aku diundang lagi. Insyaallah. Begitu. Zikir, monggo. Jadi qalbun syakirun, lisanun Zikrun. yang ketiga. Ntar lagi selesai ya Bu ya. 10 menit lagi. Yang ketiga adalah bahagia itu apabila kita badanun sobirun. Apa Bu? Badanun sobirun. Badanun sobirun. Badan yang sabar ketika sakit. Ada yang pernah sakit? Ada yang pernah melihat? Nah, kata Rasulullah, kita akan bahagia apabila sakit tapi tetap bersabar. Walaupun berat sekali. Apalagi sakit gigi. Ya Bu ya, apalagi sakit gigi. Masya Allah. Susah untuk bersabar. Betul Bu? Sakit gigi itu enaknya diapain coba? Ya? Diapain coba? Dipijit nggak sembuh, ditembangin nggak sembuh, gitu. Kasih makan tidak sembuh, dicabut dokternya nggak berani. Saya nanya Bu, kamu nanya? Dok, istri saya sakit gigi, gimana kalau dicabut? Pripun Bu ngomongin dokternya? Aku Pak semorawani. Dokternya nggak berani Bu. Kenapa? Kan masih sakit. Nanti kalau dicabut kemudian semaput gimana? Nggak berani Bu. Kasih obat dulu baru dicabut. Begitu selesai diobati sembuh kan? Lupa. Gitu. Makanya bersyukur dan bersabar. Nih, monggo. Bagaimana itu mengartikannya ibu-ibu lebih tahu sendiri ya Bu ya.
Ibu-ibu ini lebih paham. Coba. Ini lebih paham. Tetaplah berusaha. Berusaha. Ada orang yang kena asam urat. Kemana-mana nggak pakai sendal, Bu. Ke masjid nggak pakai sendal. Sakitnya luar biasa. Karena di jempol di jari kakinya. Karena dia sabar, Bu. Sampai di jalan dihentikan sama tetangganya. Pak, kenapa nggak pakai sendal ke masjid? Asam urat, Pak. Oh, yaudah. Tuh Pak, ada daun sukun. Terus ambil 3 lembar, Pak. Potong-potong, Pak. Masukkan ke panci. Kasih 7 air. 7 gelas air, Pak. Rebus. Tinggal 5 gelas. Minumlah pagi sore, Pak. 3 hari saja. Insya Allah sembuh. Sembuh. Daun sukun. Daun sukun. Dan saya sudah membuktikannya, Bu. Karena orang itu adalah saya sendiri. Bu, saya mau ke masjid, nggak pakai sendal karena sakitnya luar biasa. Itu masih ada bekasnya, Bu. Begitu minum daun sukun itu, rasanya langsung dingin, Bu. Langsung dingin, tidak panas. Hari berikutnya sudah sembuh. Yang tua nggak apa-apa, yang muda tidak apa-apa. 3 lembar, Bu. 3 lembar. 3 lembar yang besar-besar, Ibu. Potong-potong, masukkan ke panci. Kasih air 7 gelas. 7 gelas. Jadi itu berarti 3 hari. Nanti dipanasi, Bu. Dipanasi biar tidak basi. Nanti kalau sudah selesai direbus, tinggal 5 gelas itu warnanya kuning tapi tidak ada rasanya. Kalau ibu-ibu mau ces pemalih, tambahin nanti kami jala ulung, tambahin dengan gula aren. Oh, mantap. Mantap. 3 lembar daun sukun. Daun sukun. Daun sukun. Daun sukun, Bu, bukan sukun. Daun sukun. Jadi, hampir sama. Tapi sukun ya, Bu. Jangan seluruhnya, sukun. Orang sabar, tidak pernah lupa pada Allah. Dikasih asam urat, sembuh hanya dengan daun sukun. Alhamdulillah. Tapi ini males. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sakit itu Allah sayang, Bu. Ada rahmat bagi orang sakit. Rizki bisa datang gara-gara sakit. Kita nggak kuat beli sate. Ada seorang menantu nggak pernah makan sate, Bu, karena gajinya sedikit. Meriang, mertuanya datang bawa sate jengkol. Mari. Hebat ya, Bu. Berarti orang sakit saja masih menghasilkan rizki. Makanya jangan putus asa ketika sakit. Berbaik-baiklah dengan mertua. Amin. Kalau di sini ada menantu-menantu, jangan pernah kau bermusuhan dengan mertuamu. Amin. Amin. Ucapkan sama mertuamu, terima kasih mertuaku, kau sudah melahirkan menantu, melahirkan suami untukku. Amin. Itu kalau suami saya ajari, berterima kasih wahai suami pada mertuamu. Kenapa? Sudah melahirkan wanita cantik yang sekarang menjadi istrimu. Amin. Wahai para suami, mana suaminya? Sendirian. Bilangnya, Bu, jangan pernah sakiti istri, jangan pernah sia-siakan istri, jangan pernah kau meninggalkan istri, jangan pernah kau bentak istri, jangan pernah kau apa-apakan istri yang sering menimbulkan sakit hati. Kenapa? Karena kau sendiri yang akan rugi. Betul nggak? Macam-macam. Bu, saya nggak setuju, Bu. Tak bilangnya ibu-ibu semuanya. Makanya kalau Ustaz minta tolong, suamiku udah 3 bulan gak pulang. Terus ngapain? Udah 2 tahun nyakitin aku terus. Gugat, saya bilang gitu, jangan macem-macem. Udah 2 tahun dia ngasih nafkah, dolim sama istrinya, dolim sama mertuanya. Nggak main-main. Kenapa, Ustaz? Kamu masih muda, cari yang lain. Saya bilang gitu. Minggu yang lalu saya datang, udah nikah. Jangan sembarangan sama perempuan, betul, Bu? Udah tahu dia 10 kehebatan perempuan. Ya, Bu ya, ibu-ibu ini punya
punya 10 kehebatan dibanding laki-laki. Mau PR. tahu? PRD. Mau tahu? PRD. Tahun depan. Nah, PRD. PR, Bu. Maturnuun. Nah, Alhamdulillahirabbil. Nah, saya kira Doa, itu ya hari ini. Doa. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan lagi. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita sambung lagi Amin. karena masih banyak yang harus disampaikan. Monggo ibu yang dimuliakan Allah, kita akhiri tausiah ini dengan mohon pada Allah. Mudah-mudahan di hari yang baik ini, di tempat yang berkah ini, Allah turunkan keberkahan bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana abdu wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan rabbil alamin wa yakfi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultanik. Ya Allah, sore ini kami munajat padamu. Ampunkan semua dosa kami ya Allah. Ampunkan semua khilaf kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah, ampuni dosa suami hamba ya Allah. Jadikan dia suami yang soleh. Mudahkan urusannya ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Mudahkan jalannya ke surgamu ya Allah. Ampunkan segala khilafnya. Ampuni dosa anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, murahkan hidup kami ya Allah. Gampangkan rezeki kami ya Allah. Jauhkan kami dari musibah, mara bahaya, bencana dan virus corona. Ya Allah, bila sore hari ini ada ibu-ibu yang sakit, sembuhkan semuanya ya Allah. Allahumma rabbana sa'idil basnis fi antasabi la sifa ila sifa wa sifa ala wa masukkan kami semua ke surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih perhatiannya ibu-ibu semuanya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.